Lalat adalah jenis serangga dari ordo Diptera, berasal dari bahasa Yunani, di berarti dua, dan tera berarti sayap. Perbedaan yang paling jelas antara lalat dan ordo serangga lainnya adalah, lalat hanya memiliki sepasang sayap untuk terbang yang disebut halteres, yang berasal dari sayap belakang pada metatoraks, kecuali beberapa spesies lalat yang tidak dapat terbang. Satu-satunya ordo serangga lain yang memiliki dua sayap yang benar-benar berfungsi dan memiliki halter adalah Strepsiptera. Namun, berbeda dengan lalat, halteres Strepsiptera berada di mesotoraks dan sayap di metatoraks. Ordo Diptera adalah ordo yang besar yang diperkirakan mencakup 240.000 spesies hewan, yang dikenal secara umum sebagai lalat, nyamuk, agas, dan lain-lain. Meskipun hanya kurang dari setengahnya, sekitar 120.000 spesies yang telah dideskripsikan. Hewan dari ordo ini biasanya hidup dengan mengisap darah, sari tumbuhan, membantu penyabukan, atau dari bangkai makhluk hidup. Sekitar 3.125 spesies hidup pada masa lalu, dan yang tertua yang pernah ditemukan adalah Limonid cranefly, yang hidup 225 juta tahun lalu. Diptera adalah salah satu ordo serangga yang memiliki peranan sangat penting, baik dari segi ekologis maupun kepentingan manusia, medis, dan ekonomi. Diptera, khususnya nyamuk, adalah penyebar beberapa penyakit. Mereka berperan sebagai vektor dari malaria, demam berdarah dengue, virus Nil Barat, demam kuning, radang otak, dan penyakit menular lainnya. Tubuh lalat biasanya pendek dan ramping, telah beradaptasi dengan gerakan udara. Tahap pertama dari lalat, yaitu kepala, terdiri atas oceli, antena, mata majemuk, dan bagian-bagian mulut, yaitu labrum, labium, mandibula, dan maksila. Tahap kedua, yaitu toraks, menahan sayap dan memiliki otot-otot terbang pada ruas kedua, yang bentuknya membesar. Ruas pertama dan ketiga bentuknya lebih kecil. Pada ruas ketiga toraks, terdapat halter yang membantu menyeimbangkan lalat selama terbang. Adaptasi lebih lanjut untuk terbang adalah pengurangan jumlah ganglion saraf dan konsentrasi jaringan saraf di toraks. Suatu ciri yang paling berbeda pada infraordo Muscomorpha. Lalat memiliki kepala yang dapat bergerak dengan mata, dan sebagian besar memiliki mata majemuk, yang besar di sisi kiri dan kanan kepalanya, dengan 3 oceli kecil di atasnya. Untuk pengendalian arah pandangan, wilayah jangkauan optik dianalisis oleh sekumpulan neuron yang sensitif terhadap gerakan. Satu bagian dari neuron-neuron ini diduga digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter gerakan sendiri, seperti menoleng, berguling, dan berbelok. Neuron-neuron lainnya diduga digunakan untuk menganalisis materi penglihatan itu sendiri, seperti mengidentifikasi bentuk suatu figur di tanah dengan menggunakan paralaks gerak. Bentuk antena beragam, tetapi seringnya pendek untuk mengurangi beban saat terbang. Tidak ada spesies lalat yang memiliki gigi atau organ lainnya yang memungkinkan mereka untuk memakan makanan padat. Lalat hanya mengonsumsi makanan cair atau butiran-butiran kecil, seperti serbuk sari. Dan bagian-bagian mulut, juga pencernaan mereka, menunjukkan modifikasi yang bervariasi sesuai dengan jenis makanannya. Tabanida betina menggunakan mandibula dan maksila, seperti pisau untuk membuat sayatan menyilang di kulit inang dan mengisap darahnya. Perut tabanida termasuk divertikula besar, memungkinkan serangga tersebut menyimpan sejumlah kecil cairan setelah makan. Alat kelamin lalat perempuan diputar sampai tingkat tertentu dari posisi yang ditemukan pada serangga lainnya. Dalam beberapa lalat, ini adalah rotasi sementara selama kawin,
Tetapi di lain, itu adalah torsi permanen organ yang terjadi selama tahap kepompong. Torsi ini dapat menyebabkan anus yang terletak di bawah alat kelamin, atau dalam kasus 360 derajat torsi. Pada saluran sperma yang melilit usus, meskipun organ eksternal berada di posisi yang biasa mereka. Ketika lalat kawin, jantan awalnya terbang di atas betina, menghadap ke arah yang sama. Tetapi kemudian berbalik, untuk menghadapi dalam arah yang berlawanan. Hal ini akan memaksa jantan untuk berbaring di punggungnya, agar alat kelaminnya tetap menempel di kelamin lalat betina. Atau torsi dari alat kelamin jantan, memungkinkan pasangan jantan untuk sementara tetap tegak. Hal ini menyebabkan lalat memiliki kemampuan reproduksi lebih dari sebagian besar serangga, dan pada tingkat yang jauh lebih cepat. Lalat terjadi pada populasi yang besar, karena kemampuan mereka untuk kawin secara efektif dan dalam waktu singkat selama musim kawin. Betina meletakkan telur-telurnya dekat dengan sumber makanan, seperti pada buah yang hampir matang. Memungkinkan larva mengonsumsi makanan sebanyak mungkin dalam waktu singkat, sebelum berubah menjadi dewasa. Telur menetas segera setelah diletakkan, atau lalat yang ovovivipar, dengan penetasan larva dalam tubuh induk. Larva lalat tidak memiliki kaki yang benar. Beberapa larva dipteran memiliki prolek disesuaikan dengan fungsi, seperti berpegangan pada substrat dalam air yang mengalir, memegang jaringan inang, atau memegang mangsa. Kepompong memiliki berbagai bentuk, dan dalam beberapa kasus, berkembang di dalam kepompong sutra. Setelah muncul dari pupa, lalat dewasa jarang hidup lebih dari beberapa hari, dan berfungsi terutama untuk mereproduksi, dan untuk mencari sumber makanan baru. Telur lalat berbentuk seperti pisang, yang memiliki warna putih kekuningan, dengan panjang kurang lebih 1 mm. Lalat betina bertelur dalam bentuk kelompok di tempat bahan organik yang sedang membusuk dan lembab tetapi tidak pada cairan. Telur akan menetas dalam waktu 10-12 jam. Lalat adalah makhluk yang kecil, namun memiliki dampak besar dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Mereka memainkan peran penting dalam dekomposisi materi organik, penyebaran penyakit, dan bahkan penyerbukan tanaman. Kesimpulannya, lalat adalah makhluk yang layak dipelajari dan dipahami, karena peran mereka yang beragam dan penting dalam dunia alam.